warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan namaku Veronica Eka Putri Habibi, nomor absen 35 dari kelas 12-3. Halo guys, nama saya Kansa Kirana, absen 21, kelas 12-3. Hai guys, jadi hari ini aku lagi tebak di mana? Lagi di GKR, yeay. Tebak sama siapa? Jeng 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 jeng. Sama Kansa. Yeay. Soalnya hari ini agendaku adalah mau ngeprivat Kansa buat belajar sepeda listrik. Yeay. Karena dia baru aja nabrak tiang. Iya, guys. Dan Gara-gara agar supaya dia itu naiknya tidak ugal-ugalan lagi dan bisa berhati-hati ke depannya. Amin. Jadi aku mau ngajarin dia. Doakan lancar di hari ini. Amin. Amin. Bye bye. Bye bye. Nah, oke guys, jadi sebenarnya waktu aku belajar tadi, aku berkendara dari titik awal 0,0 ke titik akhir 10,2 dengan kecepatan 10 km per jam. Nah, sebenarnya aku penasaran nih guys, berapa sih jarak tempuh dari titik awal ke titik akhir kalau dihitung menggunakan vektor? Kemudian, berapa sih vektor kecepatan berkendara sepeda listrik aku? Terus, kalau misalkan nih, aku berkendara dengan kecepatan dan arah konstan, di mana vektor posisi akhirku 2 titik setelahnya. Oke guys, pertanyaan tadi bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Nah, kita misalkan halaman di depan gor adalah suatu bidang kartesius dengan bagian yang horizontalnya adalah sumbu X dan vertikalnya adalah sumbu Y. Nah, setiap satu satuan bidang kita wakilkan dengan 1 meter. Nah, mulanya Kansa di titik awal 0,0 tidak bergerak sama sekali. Hingga ia berpindah 10 meter ke kanan dan 2 meter ke atas. Di titik 10,2. Kecepatan yang ia gunakan adalah 10 km per jam. Lalu, di manakah Kansa setelah 2 detik? Halo teman-teman, aku Veronica Eka Putri Habibi akan membahas pertanyaan yang pertama, yaitu di bagian A. Jadi pertanyaannya adalah, berapakah jarak tempuh dari titik awal ke titik akhir menggunakan vektor? Nah, sebelum kita cari jarak tempuhnya, kita akan mencari vektor posisinya terlebih dahulu. Oke guys, jadi tadi di video udah kita peroleh bahwa data titik A-nya, yaitu titik awalnya adalah 0,0. Jadi sepedanya itu belum bergerak sama sekali ya. Nah, kemudian dia berpindah sejauh 10 meter ke kanan, yaitu sumbu X-nya 10 meter ke kanan dan sumbu Y-nya 2 meter ke atas. Jadi titik B-nya adalah 10,2. Nah, sebelum kita cari jarak tempuhnya, kita akan cari vektor posisi terlebih dahulu. Nah, vektor posisi kita cari dengan cara rumus yang telah diajarkan oleh Bapak Dedi di kelas. Oke guys, jadi pertama-tama ini kita bisa mencari dengan menggunakan vektor kolom. Nah, untuk vektor kolomnya sendiri adalah seperti ini. Untuk vektor kolom ya teman-teman. Kita bisa kurangkan
dari titik tujuan ke titik awalnya, yaitu X dari titik tujuan adalah 10 dan Y-nya 2. Kita kurangkan dengan titik awalnya. Nah, jadi kita peroleh 10 dikurang 0 yaitu 10 dan 2 dikurang 0 yaitu 2. Maka vektor posisi dari kansa tadi adalah 10,2. Untuk versi vektor kolom adalah seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk vektor baris bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, jadi sama saja sih sebenarnya, cuman beda bentuk aja ya teman-teman. Kita peroleh adalah, kita bisa tuliskan untuk kombinasi linearnya adalah untuk vektor ini tadi adalah 10i ditambah 2j. Jadi begini ya teman-teman untuk vektor posisi dari kansa tadi. Nah, selanjutnya kita cari jarak tempuhnya kansa. Nah, untuk jarak tempuh kita bisa gunakan cara panjang vektor. Masih ingat nggak teman-teman? Jadi caranya adalah seperti ini. Adalah akar untuk rumusnya. Oke, telah kita ketahui tadi untuk X B dikurang SA-nya berapa, tinggal kita masukkan aja. Jadi kita tinggal masukkan aja. Ini tadi udah kita peroleh untuk XB dikurang XA-nya itu adalah 10 dikuadratkan, lalu ini YB dikurang YA-nya adalah 2. Jadi untuk panjang dari vektor AB adalah kita peroleh 100 ditambah 4. Jadi vektor AB adalah akar dari 104 atau dalam bentuk desimalnya adalah 10,2. Jadi ini ya teman-teman untuk hasil dari jaraknya kansa. Terima kasih. Hai guys, Kansa di sini. Jadi tadi udah dibahas soal poin A sama Ega. Jadi di sini aku akan membahas soal poin B. Nah, di soal poin B ini kita disuruh mencari vektor kecepatan ya. Nah, untuk mencari vektor kecepatan ini kita akan memakai konsep dari vektor satuan. Nah, makanya di sini aku akan review tipis-tipis aja soal vektor satuan. Jadi sebenarnya vektor satuan tuh apa sih? Jadi vektor satuan ini adalah vektor yang memiliki panjang satu satuan saja. Jadi vektor satuan jadi misal nih guys, aku punya vektor A 4, 3 dan vektor B Nah, ini di antara dua vektor ini kira-kira yang vektor satuan itu yang mana? Yang B ya. Coba kenapa? Jadi kalau di vektor B ini kita cari panjangnya, maka tadi kan udah di review ya dikit-dikit sama Ega kalau misalkan mencari panjang vektor itu sama dengan mencari panjang vektor B itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan ya. Jadi kita bisa mencari panjang vektor B ini dengan cara mengakarkan 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ini jadinya sama dengan akar 1, sama dengan 1. Nah,
Jadi benar ya, karena vektor satuan tadi adalah vektor yang panjangnya adalah satu satuan, maka vektor B ini termasuk ke dalam vektor satuan ya. Oke, jadi coba ini vektor A, kalau misalkan kita cari panjangnya, ini kan artinya X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan ya. Jadi di sini X-nya adalah 4. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat berarti hasilnya akar dari 16 ditambah 9 yang hasilnya akar dari 25 sama dengan 5 satuan panjang ya. Satu satuan panjang. Nah, jadi gimana cara kita mencari vektor satuan dari vektor A? Itu caranya gampang banget. Jadi kita tinggal bagi aja nih 5 satu satuan panjang ini dengan 5. Jadi nanti hasilnya ya 1 satuan panjang gitu. Jadi dengan konsep yang sama kita akan mencari vektor satuan dari vektor posisi sepeda listrik yang udah kita dapetin di soal bagian A tadi. Oke guys, jadi kita akan menggunakan konsep vektor satuan yang udah aku review sedikit di awal tadi untuk menyelesaikan soal poin B. Nah, di soal poin B ini kita yang pertama disuruh mencari vektor kecepatan dalam satuan meter per second. Nah, gimana caranya? Tadi di awal di soal poin A kita udah mengetahui vektor posisi sepeda listrik yang kita misalkan vektor posisinya kita sebut aja vektor posisinya itu adalah A, vektor A yaitu 10,2. Nah, ini kita untuk mencari vektor kecepatannya kita cari terlebih dahulu vektor satuan dari vektor A ini. Nah, caranya gimana? Yang pertama-tama kita notasikan dulu ya vektor satuan A itu. Jadi, vektor satuan itu dapat dinotasikan seperti ini. E vektor A. Jadi E ini adalah vektor satuan. Jadi ini bacanya vektor satuan dari A gitu. Nah, seperti yang aku sebutkan tadi, menggunakan konsep yang vektor satuan, maka vektor satuan A dapat dicari menggunakan rumus vektor A dibagi panjang vektor A. Nah, seperti ini. Nah, tadi di soal poin A udah diketahui kalau panjang vektor A itu adalah akar dari 104 atau sama dengan 10,2. Nah, dengan menggunakan rumus yang atas ini, kita bisa tuliskan menjadi vektor 10,2 dibagi 10,2. Nah, ini bisa juga dituliskan menjadi 1/10,2 dikali 10 ini menjadi 10/10,2 dan 2/10,2 begini. Seperti ini ya. Jadi, vektor satuan dari vektor A12 adalah 10/10,2 dan 2/10,2. Seperti itu. Kemudian kita akan mengkonversikan, jadi kita kan mendapat data nih, kecepatan sepeda listriknya itu adalah 10 km per jam. Nah, karena di soal mintanya adalah satuannya meter per second, kita harus konversikan dulu ini 10 km per jam itu berapa meter per second gitu. Jadi, kita konversikan 10 km itu menjadi 10.000 meter dan 1 jam menjadi 3.600 detik. Maka bisa kita coret ini 100 dibagi 36 berarti ini menjadi 2,778 meter per second gitu. Nah,
Kemudian untuk mencari vektor kecepatan dari sepeda listriknya, maka tinggal kita kalikan saja kecepatan dalam satuan meter per second dengan vektor satuan. Jadi ini dikalikan ya dengan vektor satuan A. Maka 2,778 dikali 10/10/10,2 dan 2/10,2. Nah, ini menjadi 2,73 0,54 seperti ini. Jadi bisa juga kalau misalkan ini ditulis dalam kombinasi linear, itu adalah 2,73 I ditambah 0,54 C. Jadi seperti itu cara mencari vektor kecepatan dari sepeda listrik. Jadi ini adalah hasil akhirnya dari vektor kecepatan dari sepeda listrik. Terima kasih. Bye-bye. Oke, thank you so much Kak Kansa atas pembahasannya di bagian B. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti kalian udah lebih paham dari penjelasannya Kak Kansa tentang apa sih vektor unit itu dan gimana cara kita mencari vektor kecepatannya. Oke, kembali ke aku ya guys. Jadi next untuk pertanyaan terakhir yaitu di bagian C. Jika Kansa berkendara dengan kecepatan dan arah yang konstan, 2 detik setelahnya, yaitu setelah di titik tujuan kita tadi di titik 10,2, di manakah vektor posisi Kansa? Nah, jadi pertama-tama kita ketahui bahwa Kansa telah mencapai titik vektor di vektor posisi 10,2 dengan kecepatan 10 km per jam, atau setelah kita konversikan ke meter per second jadi 2,78 meter per second. Dan kita ketahui juga bahwa vektor kecepatannya adalah 2,73 I plus 0,54 J. Nah, vektor kecepatan inilah yang akan menjadi kunci kita untuk mengetahui di manakah vektor posisi Kansa di T2 seconds. Nah, untuk mengetahui vektor posisi Kansa 2 detik setelahnya, kita harus mengetahui dulu rumus vektor posisi di sumbu X dan Y pada waktu T. Nah, saya misalkan R0 ini adalah posisi awal dengan ini kita pakai yang tadi di 10,2. Kemudian V-nya adalah vektor kecepatan dan waktunya yaitu T. Oke teman-teman, rumus R T atau posisi pada waktu T adalah sama dengan R0 ditambah kecepatan, vektor kecepatan dikali dengan waktunya. Vektor kecepatan dikali waktu atau R0 ditambah dengan V dikali T. Nah, tadi telah kita ketahui bahwa posisi awalnya tadi di 10I ditambah 2J. Kemudian vektor kecepatannya ini 2,73I ditambah 0,54J. Kemudian caranya adalah tinggal kita
substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus yang telah kita tulis di sini, yaitu RT sama dengan R0-nya 10 I ditambah 2J ditambah vektor kecepatannya adalah 2,73 I ditambah 0,54J dikalikan dengan bentar, aku hapus dulu ya. Kita rapikan dulu, soalnya agak kegedean. Nah, ini 2,73 I ditambah 0,54 J dikali time atau waktu. Nah, next. Jadi kita uraikan dan menghubungkan suku-suku sejenis. Jadi RT-nya adalah 10 ditambah 2,73 T I plus 2 ditambah 0,54 T J. Nah, karena kita tadi mencari untuk waktu setelah 2 detiknya, T-nya adalah 2. Kita masukkan aja 2 ke dalam rumus. Jadi seperti ini. R2 sama dengan 10 ditambah 2,73 dikali 2 I plus 2 ditambah 0,54 2 J. Oke, tinggal kita hitung aja, teman-teman. Jadi hasilnya adalah 10 ditambah 2,73 dikali 2 yaitu 5,46 I ditambah 2 0,54 dikali 2 yaitu 1,08 J. Sorry, ini ditambah ya teman-teman. Jadi hasilnya untuk posisi Kansa setelah 2 detik dari vektor posisi 10,2 adalah 15,46 I ditambah 3,08 J. Jadi inilah hasil dari vektor posisi Kansa di waktu 2 detik setelah 10,2. Oke, jadi itu tadi teman-teman untuk pembahasan dari bagian C. Terima kasih. Ini apa? Terus 55, 1 lagi tambah 44.